Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lastri Lestari Sari dengan NIM A1H124043. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian strategi interaksional langsung. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang merujuk pada pemimpin militer yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam pertempuran. Secara bahasa juga, strategi diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara, sedangkan secara umum, kata strategi merupakan garis besar haluan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Nah, dalam dunia pendidikan, strategi merupakan rencana, metode, atau rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung memiliki karakteristik utama, yaitu strategi ini sering digunakan dan memiliki kadar yang berpusat pada guru itu paling tinggi. Fungsi utama strategi ini yaitu sangat efektif untuk memperluas informasi dan mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Menurut para ahli seperti Paul Egan dan Don Coate, strategi pembelajaran langsung yaitu berpusat pada guru tetapi memberikan peluang atau ruang untuk meningkatkan motivasi siswa. Sedangkan menurut Killen, strategi pembelajaran langsung merupakan teknik ekspositori atau memindahkan pengetahuan langsung dari guru ke murid yang melibatkan itu seluruh kelas atau seluruh siswa. Selain itu, ada 5 metode strategi pembelajaran langsung, yaitu ceramah, tanya jawab, pengajaran eksplisit, praktik dan latihan, serta demonstrasi. Baik itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya selanjutnya. B, yaitu jenis-jenis strategi instruksional langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah suatu teknik pengajaran yang melibatkan pendidik sebagai pelopor dalam mengajar, sedangkan peserta didik berperan sebagai penerima manfaat. Menurut Lubis DKK 2024, ada beberapa macam strategi pembelajaran langsung, yaitu 1. Ceramah. Dalam hal ini, pengajar melibatkan atau memberikan data kepada peserta didik secara lisan dan peserta didik mendengarkan serta mencatat data yang disampaikan oleh pendidik. Terus yang kedua, ada pemberian tugas. Untuk situasi ini, instruktur memberikan tugas kepada peserta didik untuk diselesaikan dengan bebas di luar kelas. Tugas-tugas ini dapat berupa tugas sekolah, usaha, atau ujian. Terus yang ketiga, ada ekspositori, merupakan pendekatan penyampaian data yang bersifat komparatif pada suatu ceramah, hanya saja dengan pembicara atau instruktur yang lebih sedikit. Terus keempat, ada demonstrasi. Demonstrasi dalam hal ini pendidik menunjukkan cara atau siklus secara lugas kepada peserta didik. Kemudian peserta didik memperhatikan dan memperoleh manfaat dari pameran tersebut. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM A1H124069. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi C, karakteristik strategi instruksional langsung. Karakteristik instruksional langsung merupakan pembelajaran yang dipandu langsung oleh guru secara terstruktur dan sistematik. Guru berperan aktif dalam menjelaskan materi, memberi contoh, serta mengarahkan jalannya pembelajaran agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Pembelajaran dilakukan secara bertahap sehingga peserta didik lebih mudah memahami pengetahuan prosedural maupun deklaratif. Karakteristik strategi instruksional langsung antara lain, yang pertama itu ada pembelajaran yang terpadu dan dikendalikan oleh guru. Yang kedua, guru menyampaikan materi secara jelas dan eksplisit. Dan yang ketiga itu pembelajaran dilakukan secara bertahap mulai dari penjelasan demokrasi, latihan terbimbing hingga latihan mandiri.
Dan yang keempat itu fokus utama pada penyampaian materi luas dan terstruktur. Yang kelima, guru menciptakan suasana belajar dan mengatur jalannya proses pembelajaran, adanya evaluasi atau asesmen untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik. Dan yang terakhir atau yang keenam itu, peserta didik memperoleh pengetahuan melalui penjelasan dan contoh dari guru. Strategi ini efektif untuk menyampaikan materi secara sistematis, namun tetap perlu dipadu dengan metode yang melibatkan aktivitas peserta didik agar hasil belajar lebih optimal. Baik, mungkin itu saja. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Kelebihan dan kekurangan strategi instruksional langsung. Dalam penerapannya, di proses pembelajaran strategi ini memiliki berbagai keunggulan yang dapat mendukung efektivitas kegiatan belajar mengajar. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian bagi pendidik. Oleh karena itu, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan strategi instruksional langsung agar penggunaannya dapat disesuaikan dengan tujuan dan kondisi pembelajaran. Kelebihan strategi pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. 1. Dengan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh peserta didik sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Strategi pembelajaran langsung merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan yang eksplisit kepada peserta didik yang berprestasi rendah sekalipun. 3. Dapat digunakan untuk membangun strategi pembelajaran dalam bidang studi tertentu. 4. Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kelas kecil. 5. Kinerja siswa dapat dipantau secara cermat. 6. Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual dan struktur kelebihan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Metode pembelajaran langsung juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari strategi pembelajaran langsung adalah 1. Guru memainkan peran pusat dalam model ini, maka kesuksesan pembelajaran bergantung pada image guru. 2. Model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang kurang baik cenderung menjadikan pembelajaran yang kurang baik pula. 3. Karena peserta didik hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. 4. Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, strategi ini tidak memungkinkan untuk memberi kesempatan yang cukup pada peserta didik guna memproses dan memahami informasi yang disampaikan. 5. Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan peserta didik atau muslimin DDK 2024. Terima kasih.